sosok yang sangat dikenal masyarakat ya. Mungkin sebagai putra terbaik Bali. Pertanyaan ke Boyo, kenapa penduduk sekitar dan bapak ibunya ingin membunuhnya? Bahwa Keboiwo sebenarnya dapat anugerah dari Batara Siwa. Marahlah Keboiwo, di porak-porandakanlah Majapahit. Tapi Keboiwo ini punya sumpah pada seorang kakek itu yang dulunya. Gimana penggambaran mereka pada curhat-curhatan ini? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Patih Gajah Mada, di mana beliau sangatlah dikenal di mana-mana ya, dengan sumpahnya, Sumpah Palapa. Agar tidak salah, saya mengambil informasi sedikit ceritanya dari Wikipedia. Akan saya bacakan. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi Mahapatih pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang karirnya naik saat menjadi bekel atau kepala pasukan, bayangkara atau pengawal raja pada masa Prabu Jayanagara. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan nama Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih. Menurut Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Rakuti atau salah seorang Dharmaputra, pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa dalam Pupuh Desa Warnana atau Nagara Kertagama karya Prapanca, disebutkan bahwa Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi patih kahuripan. 2 tahun kemudian dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai patih di Daha atau Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas, serta berpikiran sehat. Pasca Jayanagara mangkat, Arya Tadah yang merupakan Mahapatih Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanagara dan menunjuk Patih Gajah Mada dari Daha atau Kediri. Gajah Mada sebagai Patih Daha sendiri tak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta atau Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada 1331, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi secara resmi menggantikan Arya Tadah atau Empu Krewas yang sudah sepuh, sakit-sakitan dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Nah, ini tentang Sumpah Palapa.
Ketika pengangkatannya sebagai Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Oke, ini sebenarnya panjang sekali ya. Kalau saya baca semua ini mungkin 3 hari nggak selesai ya. Mungkin kisah lengkapnya atau cerita-cerita tentang Gajah Mada bisa dilihat di Wikipedia atau sumber-sumber sejarah yang resmi. Nah, kali ini Gus Robin akan menceritakan dari sisi mata batin ya, ya, sisi mata batin. Jadi sebenarnya saya tidak ingin mengubah-ubah sejarah. Hanya saya mencoba untuk mengungkap sedikit kemungkinan percaya atau tidak percaya. Ini hanyalah mata batin saya yang saya melihat. Jadi bukan sebagai patokan. Ya, mirip seperti begini ya. Mungkin ada seseorang yang memiliki teori A, teori B, teori C, teori D, dan teori sebagainya. Tapi dari sisi kita menggunakan teori ini. Karena banyak sekali sebenarnya versinya. Banyak sekali. Berbeda-beda versinya. Iya. Kalau diungkap. Tapi yang dipilih mungkin yang mendekati. Nah, saya coba untuk mengungkap ya. Gajah Mada. Mudah-mudahan mampu untuk mengungkap sampai akhir hidupnya ya. Ya, dari lahir sampai moksa. Yang jadi pertanyaannya banyak orang, siapakah ayah dan ibu Gajah Mada? Ya, mungkin sedikit ada catatan tentang itu ya, bahkan tidak ada ya mungkin. Bagaimanakah kematian Gajah Mada? Itu yang mungkin saya akan ungkap. Kalau ayah dan ibu Gajah Mada sebenarnya Sri Patni Gayatri adalah pendiri Majapahit bersama Raden Wijaya. Memiliki anak. Sri Patni Gayatri memiliki anak, di mana salah satunya kan termasuk Tribuana Tunggadewi. Nah, itu yang lainnya ada kakaknya perempuan juga. Kakaknya perempuan, namun tidak dituliskan dan tidak mau dituliskan karena kakaknya ini lebih memilih dunia biasa dibanding kerajaan. Maksudnya lebih memilih keadaan biasa, bukan keadaan menjadi rakyat jelata gitu maksudnya. Ya, menjadi rakyat jelata dibanding menjadi anggota keluarga kerajaan. Hingga Tribuana Tunggadewi lah yang mengambil posisi tersebut. Intinya saudara dari Tribuana Tunggadewi ini menikah, saya katakan, dengan seorang Brahmana. Kedua-duanya ini tidak boleh diberitahukan namanya. Nah, karena saya takut, saya sok tahu dibilang, dan saya mengubah sejarah seperti itu. Nah, bapak dan ibu Gajah Mada ini menitipkan Gajah Mada ketika masih kecil dan ketika masih bayi pada kepala desa di dekat Sungai Berantas. Kepala desa itu menerimanya. Bapak dan ibunya ini pergi untuk kalau orang lain bilang nangun kerti ya, nangun kerti ring buana, itu artinya ini mau tinggal di alam, bertapa, entah kehidupan alam lah, seperti itu, melakukan menyerahkan diri ke alam. Intinya ingin mencapai kebebasan duniawi atau mengambil jalan moksa, meninggalkan segalanya. Hingga tak ada yang tahu. Namun Tribuana Tunggadewi ketika Gajah Mada sudah dewasa, dia tahu. Dan diutuslah beberapa pasukan untuk melatihnya hingga menjadi seorang tentara kerajaan. Sebenarnya Tribuana Tunggadewi ini sudah tahu bahwa ini adalah keponakan, mungkin jadinya anak dari saudaranya, keponakan jadinya. Makanya dia dilatih, dijadikanlah tentara kerajaan. Awal mulanya dia itu adalah seorang pengembala, awalnya pengembala sapi seperti itu Gajah Mada, karena tahu
bahwa Gajah Mada adalah anak dari saudaranya. Dia mengajarkan seorang kakek tua, seorang empu disuruh untuk mengajarkan ke Gajah Mada. Mengajarkan Tentang seni perang. Seperti itu. Akhirnya Gajah Mada berguru pada seorang empu, seorang kakek-kakek tapi sakti. Nah, saya tidak boleh mengatakan juga. Umurnya Gajah Mada pada itu Kecil, dia masih kecil, sekitar kecil segini. enggak, sekitar 12 atau 11 tahun dia mulai berlatih. Dulunya biasanya dia hanya sebagai pengembala. Di umur 10 tahun, 9 tahun dia mengembala sapi. Tapi tadi sudah saya jelaskan kenapa alasan Gajah Mada ingin dijadikan tentara. Belajar pada empu itu, dia diajarkan tentang kanuragan, kesaktian, ilmu kesaktian, ini. Gajah Mada sebenarnya banyak mempunyai guru di seluruh Nusantara, namun tidak usah saya ceritakan. Karena ini saya langsung ke pokok inti permasalahannya. Gajah Mada melakukan sumpah palapa, yang tidak akan mencicipi duniawi. Maksudnya itu tidak mencicipi buah pala, itu mungkin dianggap wanita ya. Sebelum menyatukan Nusantara gitu ya. Karena bakatnya dia dan kesaktian Gajah Mada yang sudah banyak mengalami pertempuran dan memenangkan pertempuran, bahkan menjadi bawahan dari Majapahit, kerajaan yang ditaklukkannya itu. Gajah Mada lama-kelamaan menjadi Mahapatih, itulah. Ya, diangkat menjadi Mahapatih oleh Tribuana Tunggadewi ya. Banyak perjalanannya dia ke seluruh Nusantara, sampai ke Sumatera, Kalimantan, sampai pada kisah sampai ke luar negeri ya. Saya lihat Malaysia, itu Singapura, Jepang ada, Thailand ya, enggak sampai Jepang, Thailand kayaknya ya, Thailand. Rasanya sampai di sana dia perjalanannya, saya lihat. Nah, Brunei mungkin ya, karena di akhir kisah ini ya, saya ceritakan singkat cerita. Di akhir kisah, Gajah Mada mengalami sakit. Dia mengalami sakit jantung, lambung, ginjal, paru-paru. Komplikasi. Oh ya, komplikasi. Bukan kompilasi, tapi komplikasi. Ini penyebabnya dia kelelahan. Karena umurnya sudah semakin menua. Gajah Mada merasakan ketakutan bahwa sumpahnya tidak akan tercapai. Nah, Hayam Wuruk adalah raja dari Gajah Mada. Dengan kata lain, Hayam Wuruk ini hampir bersaudara dengan Gajah Mada jadinya. Keponakannya Gajah Mada jadinya. Ya, mungkin saudara, itulah saudara. Soalnya kan Hayam Wuruk anak dari Tribuana Wijaya Tunggadewi. Berarti bersaudara tapi bukan saudara kandung. Iya. Kayak sepupu jadinya. Mungkin sepupu jadinya ya gitu. Iya, sepupu ini. Anak Hayam Wuruk ya, betul. Sepupu. Nah, karena Hayam Wuruk tahu seperti itu, maka Hayam Wuruk sangat menghormati Gajah Mada. Namun dalam kisah ini adalah yang saya ceritakan, di mana keduanya mengalami kisah sedih antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Sebelumnya saya ceritakan tentang kisah sedih Keboiwo dan Gajah Mada. Nah, ini adalah part 2-nya, kisah sedih Gajah Madanya sekarang. Lebih ke Gajah Mada. Hayam Wuruk melamar seorang anak ratu dari kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran Sunda ya. Namanya Dyah Pitaloka ya. Dyah Pitaloka ya. Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka ini menerima lamarannya. Mendengar hal itu, Gajah Mada ditugaskan oleh Hayam Wuruk untuk ke kerajaan Pajajaran, mengantar si Dyah Pitaloka dan pasukannya menuju Majapahit. Dalam perjalanan,
Gajah Mada, entah kenapa ya, dia menyukai Dyah Pitaloka. Itu yang dilihat. Ya, saya melihat seperti itu. Dia menyukai Dyah Pitaloka. Sampai di persinggahan atau peristirahatan. Gajah Mada sebelum sampai di Majapahit ini kan ada daerah peristirahatan. Camp. Karena jaraknya jauh ini. Nah, Gajah Mada mengatakan apa isi hatinya. Sebenarnya dia yang ingin menikahi, dia yang ingin menjadikan Dyah Pitaloka sebagai istrinya. Nah, Dyah Pitaloka terkejut pada waktu itu. Dyah Pitaloka mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menikahi orang lain karena dia sudah dilamar oleh Hayam Wuruk dan dia tidak akan mengkhianati janjinya itu. Gajah Mada ini bersikeras. Dan satu hal, pertama dia disuruh tunduk untuk kerajaan Majapahit, dan Dyah Pitaloka tidak mau tunduk karena dalam perjanjian itu hanya kerjasama, menjalin hubungan baik, bukan tunduk. Kedua, jika tidak mau tunduk, dia juga harus menikah dengan Gajah Mada, bukan dengan Hayam Wuruk. Tapi Dyah Pitaloka menolak. Terjadilah perdebatan, tidak terima. Dyah Pitaloka tidak terima. Pasukannya juga menyerang pasukan Gajah Mada menyerang pasukan Dyah Pitaloka. Dalam pertempuran itu, pasukan Dyah Pitaloka gugur. Banyak sekali yang gugur dan mungkin tidak tersisa ya. Ada yang kabur awal-awal kabur. Pada saat itu kejadiannya malam atau siang? Awalnya malam, di siang hari lagi ditanya. Awalnya malam. Pertempurannya di siang hari. Sampai malam pertempurannya. Dyah Pitaloka lari. Dyah Pitaloka lari tapi tidak jauh. Pasukannya disuruh kabur, menceritakan bahwa Gajah Mada menyerang pasukan kami. Gitu. Orang yang lari kabur dan sisanya ini ratusan orang ini dibunuh oleh oleh pasukan Gajah Mada. Nah, Dyah Pitaloka melihat pasukannya meninggal. Dia tidak sakit hati dan tidak menerima hal itu. Akhirnya dia menusuk. Dia tidak sakit hati. Maksudnya dia sakit hati melihat semua itu. Akhirnya dia menusuk bunuh dirinya menggunakan pisau golok. Itu seperti itu. Di perut gitu. Di perutnya. Bunuh diri lah Dyah Pitaloka. Lalu apakah kejadian Dyah Pitaloka bunuh diri ini dilihat oleh Gajah Mada? Dilihat langsung. Ya. Gajah Mada sebenarnya sedih, tapi pasukan Majapahit harus melapor ke Majapahit bahwa ada yang melapor ke Majapahit bahwa Gajah Mada menyerang ini. Nah, dipanggillah Gajah Mada oleh Hayam Wuruk. Oke, sebelum dipanggil ke Gajah Mada, bagaimana dengan jasadnya Dyah Pitaloka? Tetap di sana. Tidak dikubur. Tidak dibiarkan saja. Nanti pasukan dari kerajaan Pajajaran datang ke sana. Kan ada yang kabur menuju kerajaan Pajajaran. Sampai di kerajaan Pajajaran, pasukan kerajaan Pajajaran mengambil mayatnya. Jenazahnya dibawa kembali. Oke, terus si Gajah Mada ini akhirnya dipanggil oleh Hayam Wuruk. Mengakulah Gajah Mada. Dia mengaku bahwa dia ingin melakukan ini untuk membuat tunduk kerajaan Pajajaran. Padahal Hayam Wuruk tidak memerintahkan untuk menyerang dan tidak memerintahkan untuk membuat tunduk. Hingga akhirnya Gajah Mada diusir gitu ya. Gajah Mada diusir dari kerajaannya dan dihapuskan gelarnya sebagai Mahapatih Gajah Mada. Sekarang dia hanyalah disebut Gajah Mada. Diusir. Akhirnya Gajah Mada merasa bersalah dan mereka mengakui kesalahannya. Karena merasa malu, Gajah Mada pergi untuk menebus kesalahannya ke air terjun yang ada di hutan. Dia membawa dua pasukan setianya.
Dia mengatakan 30 hari kemudian jika aku tidak datang, berarti aku sudah meninggal. Kepada dua pasukannya ini. Katakan ini pada Hayam Wuruk, laporkan. Akhirnya setelah 30 hari, Gajah Mada mayatnya pun tidak ada. Padahal Gajah Mada tidak bermeditasi di bawah air terjun itu, di sampingnya saja. Di samping air terjun itu, tidak di air terjun itu, tapi di samping air terjun itu. Di samping, bukan di air dia, maksudnya di darat ya. Di batuan. Kok tidak ada mayatnya? Apakah dimakan oleh macan atau apapun? Dicari-cari, dikeliling berkilo-kilometer di sana, dikelilingi berseluas. Semuanya itu hutan dikelilingi oleh pasukan Hayam Wuruk, tidak didapatkan. Bahwa mereka yakin bahwa Gajah Mada itu moksa. Dan dibuatkanlah patung kecil di sana. Namun patung itu sudah di tanah, kayak ada longsor dan ditutupi oleh tanah. Tertanam tanah. Nah, mendengar kata itu bahwa Gajah Mada sudah meninggal, Hayam Wuruk menjadi sakit-sakitan. Kepikiran, orang yang banyak pikiran kan sakit jadinya. Otomatis sakit. Dan akhirnya Hayam Wuruk pun meninggal. Tidak lama setelah Gajah Mada meninggal. Dinyatakan meninggal. Meninggal sakit Hayam Wuruk. Yang sebenarnya Gajah Mada pun sebenarnya sudah sakit hingga memutuskan diri untuk bertapa. Hingga moksa gitu ya. Nah, ada lagi mungkin? Sebenarnya Hayam Wuruk itu menyesal mengusir Gajah Mada. Karena jasa-jasa Gajah Mada itu besar. Nah, ada satu pertanyaan nih, Bin. Apakah rentan waktu ketika duel dengan Kebo Iwa ini, apakah sebelum kejadian Gajah Mada menyerang Dyah Pitaloka atau setelah menyerang Dyah Pitaloka? Duel melawan Kebo Iwa itu kan sebelum kejadian menyerang Dyah Pitaloka ya. Oke. Itu berapa lama? Jauh ya. Kurang tahu tepatnya. Pokoknya saya lihat Gajah Mada masih sedikit masih muda pada waktu duel dengan Kebo Iwa. Sedangkan ketika kejadian Dyah Pitaloka, Gajah Mada sudah berumur dia. Gajah Mada sudah berjenggot dia. Sudah agak tua. Ada sekitar umur 60-an. Sudah berkumis. 50-an ke atas. Tapi dia mengidap penyakit. Karena penyakit inilah dia kelihatan melemah. Dulunya besar, dia sekarang mengurus sedikit. Nah, ada satu lagi pertanyaan. Ini kan bisa dibilang pertarungan Kebo Iwa dengan Gajah Mada ini kan sangat epik ya. Apakah saat ini beliau pernah bertemu saat di dunia gaib, gitulah anggapannya? Pernah, tapi itu sudah masa lalu. Mereka punya dimensi masing-masing. Ya, maksudnya pernah say hello lah kalau dibilang. Tidak bertemu gitu, nggak pernah ya di alam gaib. Hanya transmisi apa namanya? Penglihatan jarak jauh. Jarak jauh saja ya. Lalu dengan Hayam Wuruk bagaimana? Gajah Mada dengan Hayam Wuruk? Beda. Hayam Wuruk itu kan tidak moksa. Hayam Wuruk itu kan beda dimensinya ya. Mungkin. Kalau gini kan moksa dia. Gajah Mada moksa. Berarti beda dimensi gitu anggapannya ya. Oke, sangat panjang ya. Cerita tentang Kebo Iwa dan Gajah Mada ini sangatlah epik soalnya, sangat besar. Benar kata orang, cinta bisa menghancurkan, cinta bisa menyebabkan kebahagiaan, bisa menyebabkan kesengsaraan. Tergantung bagaimana kita melakukan dan mengambil tindakannya. Mungkin yang diambil tindakannya di sini sebagai pelajaran. Jangan mengutamakan cinta di dalam pemerintahan. Intinya ego lah. Ego jadinya. Jadi kita merasa ego, mengutamakan cinta melebihi pemerintahan, melebihi pangkat kita, melebihi
atau melebihi tanggung jawab kita pada rakyat banyak dan tugas kita. Itu saja sih yang sebagai pelajarannya. Sebagai pelajarannya. Jangan mengutamakan cinta di atas tanggung jawab pada orang banyak. Oke, panjang sekali ya. Ya. Saya pun tadi inilah agak kesulitan sebenarnya kita ya. Tapi kedua sosok tokoh sakti ini, tokoh-tokoh legendaris Nusantara ini sudah berjasa besar pada Nusantara, sudah berjasa besar pada tanah Indonesia. Meskipun punya kesalahan, tetap saja mereka adalah pahlawan zaman dulu. Dan beliau-beliau ini juga manusia ya, punya kesalahan juga. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Seperti saya itu tidak sempurna saya. Tidak apa-apalah. Kalau saya sempurna nanti saya dikejar-kejar orang banyak ya. Makanya saya tidak ingin sempurna. Dikejar-kejar utang mungkin. Bukan dikejar-kejar megalodon, bukan dikejar alien, bukan dikejar UFO, Superman, bukan. Maksudnya takut dikejar banyak wanita. Makanya saya biasa saja dah. Lebih baik jadi orang biasa biar tenang gitu. Oke, kita akhiri aja sudah. Supaya nggak terlalu lama. Seperti biasa, jangan lupa di share, di subscribe, di like. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau tanyakan di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Ada hal yang lain lagi, pesan yang lain lagi, atau dikejar-kejar siapa lagi? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kita akhir aja. Ya. Saya Yogi. Saya Gus Robin aja. Yang belum sempurna ya. Yang belum sempurna. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.